Lin. Oke, karena udah jam 1, yuk kita mulai dengan dibuka dulu sama doanya yang dipimpin oleh Natania ya. Hari ini yang tugas. Oke deh. Yuk, Natania. Terus hari ini, siang ini kita mau beribadah. Berkati kami ya Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin, makasih. Nih aku share screen ya buat hari ini, bentar. Yuk kita sama-sama menyembah dan memuji Tuhan. Ada suaranya nggak, Pi? Nggak ada suaranya, kosong. Oh, nggak ada ya, bentar. Semuanya nyanyi sama-sama ya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah kita semua di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang apa? Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Terima kasih, sampai bertemu minggu depan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan
Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oke, karena kita udah memuji dan menyembah Tuhan, sebentar lagi kita akan masuk ke firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Cici Monik. Silakan di-unmute dan boleh bisa langsung buka. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, pada siang hari ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih, Amin. Cici Moni. Kasih, Monik. Thank you, Cici Jolin. Shalom, growers. Shalom. Salam. Wah, suaranya kalau yang udah besar pasti sudah makan siang. Yang lain udah makan belum? Oke, Cici Jolin bisa bantu Papi share? Sambil mulmetnya disiapin. Tolong disiapin ya, growers. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, singkat aja. Jangan lupa bawa catatan atau bisa di screenshot yang dengerin firman Tuhan. Ayo kita sama-sama nyatet. Cici Jolin bisa di screenshot, bisa di ini atau Papi yang ini? Bentar, Pi, aku belum buka soalnya. Apa mau Papi aja yang share? Coba ya. Oke. Papi coba share. Gimana caranya? Share.
Present. Share screen. Oke, bisa dilihat? Bisa dilihat nggak? Bisa kok, udah. Oke, Papi hari ini akan membawakan tema di bulan Februari. Kita akan bicara tentang kegagalan. Sama-sama kita katakan yuk, sama-sama temanya. Kita baca judulnya sama-sama dengan suara yang mantap. Di hitungan yang ketiga, 1, 2, dan 3. Bangkit dari kegagalan. Boleh. Oke, kita akan mulai aja. Bangkit dari kegagalan. Apa nih hari ini? Nah, semua orang ya, growers termasuk Papi semua lah ya. Nah, di sini katakan semua orang. Semua orang itu pada merasa tidak suka yang namanya satu kata, yang namanya gagal. Nah, gagal itu apa? Gagal itu nggak berhasil, nggak sukses, ya, nggak mendapatkan apa yang diharapkan, yaitu namanya gagal. Ya, growers mungkin pernah mengalami yang namanya gagal. Gagalnya mungkin beda-beda orang nama orang ya. Mungkin yang pertama ya, di sini growers mungkin siapa yang pernah dapat nilai ulangannya dapat nilainya jelek. Nah, ada nggak nih? Bisa ditulis di kolom chat ya. Aku, wah, Devon raise hand ya. Mungkin ada yang di kolom chat, aku pernah apa ya, mungkin ya. Nah, Papi juga mau kasih tahu, Papi dulu pas waktu kalau nggak salah di kelas 7 kalau nggak salah, Papi pernah dapat nilai ulangan yang paling jelek. Ya, satu kelas yang paling rendah dan nilainya tuh Papi ya. Itu kalau nggak salah pelajarannya namanya aljabar. Papi dapat nilai 2. Waduh. Di sini ada yang pernah dapat nilai 2 nggak? Ya, semuanya nggak pernah ada yang dapat nilai 2. Nah, Papi itu pernah pengalaman sekali-kalinya. Kelas 7, Papi dapat nilai paling jelek satu kelas. Dapat nilainya 2. Ya. Karena kenapa? Papi nggak belajar. Nilai ulangan Papi dapat nilai jelek. Paling jelek satu kelas lagi dibacain sama gurunya. Malu banget. Nah, yang kedua, mungkin bukan hanya nilai ulangan, ada yang mungkin pernah gagal dapat nilai mata pelajarannya di rapotnya merah. Nah, siapa nih yang di rapotnya mungkin punya tintanya warna-warni? Ayo, ngaku. Ada? Nggak ada ya, growers semuanya pintar-pintar ya. Tapi mungkin ada yang pernah ngalamin, aduh Pi, aku pernah dapat mata pelajaranku salah satunya dapat merah ya. Papi juga pernah dapat angka merah. Dulu kalau nggak salah mata pelajarannya kesenian ya, Papi dulu dapat nilainya merah dulu ya. Nah, ini pernah saling sharing aja nih, dulu Papi pernah dapat juga nilai rapotnya merah, bukannya Papi pinter-pinter terus, enggak, Papi pernah dapat nilai yang jelek gitu. Nah, yang ketiga, mungkin juga growers pernah gagal mengerjakan tugas atau PR yang dikasih sama gurunya ya, nggak bisa kerjain ya. Kalau sekarang sih online ya, enak ya, bisa nanya-nanya sama teman-teman ya. Kalau dulu Papi nggak online, waduh, kalau nggak bisa ngerjain susah ya, ke rumah temen jauh. Nah, kadang-kadang kita nggak bisa kerjain PR. Akhirnya pada saat dikasih ke gurunya, kok gurunya ngomel-ngomel, marah-marahin kita. Kok kamu nggak kerjain tugas? Ya, aku nggak bisa ya. Jadi kayak gitu. Yang keempat, gagal juga ngapalin pelajaran ya, atau ayat hafalan kalau di sekolah minggu ya. Teman-teman pasti juga pernah ngalamin nih yang nomor 4. Nah, yang kelima, ada yang namanya gagal naik kelas ya. Papi berharap semua growers di sini nggak ada yang gagal naik kelas. Tapi Papi dulu punya teman beberapa yang gagal naik kelas. Mereka mestinya naik kelas 5, ke kelas 6, mereka tinggal kelas ya. Jadi harus ngulang 1 tahun gitu ya. Mungkin ada gitu ya. Nah, pasti orangnya yang gagal naik kelas itu pasti sedih banget ya. Nggak mungkin orang bangga, weh aku nih nggak naik kelas ya. Nggak ada ya. Pasti semuanya merasa sedih, pasti begitu. Nah, lain-lain ya. Tapi nggak bahas satu-satu. Oke, kita tadi sudah bahas tentang kegagalan. Semua orang itu nggak suka yang namanya gagal. Nah, masalahnya gagal itu nggak bisa dihindarin, growers teman-teman. Nah, yang penting untuk dibelajarin bukan karena gagalnya, tapi yang perlu kita belajar bagaimana kalau kita gagal kita bangkit.
Ya, kalau kita gagal kita perbaikin. Ya, gagal itu bukan artinya tuh segalanya tuh selesai gitu ya. Bukan akhir dari segala sesuatu. Nah, makanya Papi mau bagiin nih hari ini di Growers supaya setiap Growers kalau kita gagal, kita belajar dari kegagalannya. Kalau kita gagal, ayo kita punya sikap yang benar terhadap kegagalan. Nah, hari ini Papi mau bagi-bagi ini sama Growers gimana sih caranya kita bangkit dari kegagalan gitu ya. Nah, ada 2 hal aja yang Papi mau bagiin, cepet aja. Oke, yang pertama, yuk kita baca sama-sama. Yang pertama adalah gagal itu proses sementara. Yuk kita sama-sama unmute, kita ngomong yang dengan suara keras. Gagal itu proses sementara. Di hitungan yang ketiga sama-sama. 1, 2, dan 3. Gagal itu kok nggak ada nih? Gagal itu proses sementara. Gagal itu proses sementara. Nah, ayatnya Papi kasih siapa nih ya yang ininya? Oh, Papi minta CC series deh. Ada CC series nggak ya? Ya. Oke, CC series silahkan. Bisa dibacain ayatnya. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Terima kasih CC Series buat sudah bacain, bantu Bapi bacain. Ya, gagal itu proses sementara. Nah, ayat firman Tuhan tadi yang barusan CC Series bacain buat kita Growers, dikatakan Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Artinya apa? Tuhan itu sebenarnya membuat semua rencana-rencananya itu dikasih tahu sama orang yang percaya sama dia. Nah, kita kan anak-anak Tuhan nih. Tapi Tuhan ngomong nih, bukan artinya kalau Tuhan itu kasih kita jalan, Tuhan kasih rancangan yang baik buat kita, bukan artinya kita nggak bisa jatuh. Ya namanya kita jalan kan kita bisa capek, kadang kita bisa keliru, kita bisa salah. Nah, dikatakan di ayat firman Tuhan, apabila ia jatuh, siapa yang jatuh? Anak Tuhan yang jatuh. Artinya apa? Anak Tuhan bisa gagal, anak Tuhan bisa salah, anak Tuhan bisa yang namanya merasa kecewa, sedih. Karena apa? Karena dia gagal. Yang tadi yang kita pernah bahas yang tadi ya, mungkin dapat nilai jelek, dapat nilai di rapot merah atau apapun juga. Ya, apabila ia jatuh, katanya tidaklah sampai tergeletak. Artinya apa? Kalau tergeletak itu artinya kita kalau jatuh tuh kita sampai semuanya tuh sampai gruk gitu ya, sampai semuanya satu tiduran gitu, badannya bruk gitu ya, sampai mukanya kena tanah, badannya kena tanah, kakinya kena tanah, tangannya kena tanah, itu namanya tergeletak. Ya, tergeletak itu kayak kita tuh tiduran ya, kayak di ranjang tuh kita tiduran kan, teman-teman pasti kalau tiduran kan tergeletak gitu ya. Nah, mungkin kalau kita tidur kakinya naik ke atas nggak mungkin ya teman-teman ya. Nah, kalau dia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan ngomong gini, Tuhan menopang tangannya. Artinya kalau kita jatuh, Tuhan itu nggak mengizinkan kita tuh sampai seperti itu, tertidur di jalan. Pasti dia pegang tangan kita. Supaya apa? Supaya dia tarik untuk kita bangkit. Nah, kita belajar bahwa firman Tuhan ini mengingatkan, gagal itu proses sementara, teman-teman Growers. Jadi kalau kita jatuh, jangan lama-lama di bawah, jangan lama-lama kita tiduran, ya. Nggak mungkin kan teman-teman, ada nggak yang di sini kalau kita kesengkat ya, atau nggak sengaja kita kesandung, kita jatuh misalnya ya, kita mungkin habis belanja di Indomaret, kita nggak ngeliat nih jalanan, tau-taunya ada lobang, kita prosok, bro, gitu ya. Nah, teman-teman, Papi mau nanya, kalau kita terprosok atau kita jatuh, teman-teman pernah lihat nggak? Aku jatuh. Terus kemudian dia duduk di tempat yang dia dijatuh. Dia diam, dia merenung. Aduh, aku sedih, hatiku terluka, aku jatuh. Habis itu dia nggak mau bangun. Pernah nggak teman-teman lihat begitu? Nggak ada kan? Ya, artinya apa? Kalau kita ngelihat proses dia jatuh, mungkin dia terperosok atau misalnya dia istilahnya kena trip gitu ya. Tapi yang Papi lihat adalah itu sementara. Yang perlu kita tahu adalah kalau kita jatuh jangan lama-lama di bawah. Itu cuma proses sementara. Ayo kita bangun, ayo kita lanjutin lagi perjalanan. Amin. Ya, jadi sekali lagi gagal itu proses sementara. Jangan tinggal dalam
kejatuhan kita. Jangan tinggal dalam kegagalan kita. Gagal itu biasa, gagal itu proses. Ayo kita lanjutkan. Kalau kita gagal, misalnya kita dapat ulangannya jelek, ya sudah lanjutin. Ya, bukan artinya kita minggu depan atau nanti ulangan yang ke depan kita mesti dapat nilai jelek kan? Kita kan masih ada ulangan lagi, ya. Jadi seperti itu. Jadi jangan tinggal di dalam kegagalan, jangan sedih, jangan kecewa, jangan marah cuman karena kita gagal sekali, ya. Tapi ayo kita lanjutin. Ini proses yang sementara. Oke, Papi lanjut. Yang kedua, ya, gimana caranya kita belajar dari kegagalan? Yang kedua, tadi Papi juga udah sempat katakan bahwa bangkit dari kegagalan, ya. Sama-sama kita katakan bangkit dari kegagalan. Di hitungan ketiga, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bangkit dari kegagalan. Oke, Amsal 24 ayat 16. Papi boleh minta Koko Devon aja kali ya. Koko Devon bisa dibacain? Ya. Oke, Papi. Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Amin. Terima kasih Koko Devon. Ya, firman Tuhan hari ini juga berkata di poin yang kedua, sebab 7 kali orang benar jatuh, ya, namun ia bangun kembali. Ya, dikatakan di situ 7 kali orang benar jatuh, bukannya orang berdosa loh. Ya. Ya, Alkitab nggak tulisin orang berdosa jatuh, ya. Tapi di situ ditulis orang benar jatuh. Lah, ini salah kan ya Alkitab? Enggak ya. Alkitab tuh nggak pernah salah. Firman Tuhan itu nggak pernah salah. Dikatakan 7 kali orang benar jatuh. Artinya apa? Orang yang ikut Tuhan, orang yang sungguh-sungguh, orang yang berdoa, orang yang udah rajin ikut ibadah grow, orang yang nggak pernah bolong ibadah grow. On time, semuanya langsung lakukan. Berdoa sebelum makan, berdoa sebelum tidur, semua dilakukan. Bukan artinya orang benar, anak Tuhan itu tidak bisa jatuh, ya. Tapi dikatakan di ayat firman Tuhan 7 kali mereka jatuh, namun dikatakan anak Tuhan selalu bangun kembali. Itu kata kuncinya. Bukan berapa banyak orang benar jatuh, bukan orang benar nggak bisa jatuh, tapi dikatakan seberapapun orang benar itu jatuh, dia bangun kembali. Jadi poin yang pentingnya adalah bangkit dari kegagalan, bangkit dari kita punya keterpurukan. Kalau kita gagal, kita dapat nilai jelek, bukan artinya kita nggak bisa bangkit. Ya, jangan pernah nyerah, jangan pernah tinggal di dalam jatuhnya kita. Tapi ayo cepet bangun. Ya, teman-teman mungkin Growers pernah dengar ya, ada yang namanya orang yang bertinju. Ya, bertinju itu bisa aja namanya bertinju yang bertinju itu mungkin jatuh. Waduh, jatuh ya, mungkin karena dipukul keras sama lawannya dia jatuh. Tapi selama dia bangkit, dia bangun sebelum hitungan ke 10, karena kan dihitung ya, 1, 2, 3, 4 sampai 10. Kalau 10 dia nggak bangun, itu dia gagal, dia kalah. Tapi selama petinju itu yang misalnya dia dipukul, dia jatuh, dia bangun sebelum hitungan ke 10, dia bisa melanjutkan pertandingan, dia masih bisa menang. Ya, sama seperti hidup kita, teman-teman growers. Jadi jangan pernah kita jatuh dan kita kemudian udah nyeselin di gagal kita. Waduh, aku salah nih, aku nggak ikut Tuhan, aku melakukan dosa. Aduh, aku dapat nilainya merah. Aduh, aku punya rapot nilainya jelek gitu ya, merah. Ya, Papi juga pernah dapat nilai jelek, Papi juga pernah dapat nilai rapot merah. Tapi Papi nggak pernah tinggal di dalam kegagalan. Papi selalu bangkit. Papi nggak mau tinggal kelas. Ayo, belajar lagi, lebih giat lagi, ngeles, belajar ngulang, belajar sama teman-teman yang pintar. Nah, dari situ Papi bangun, Papi bangkit dari kegagalan. Dulu nilai aljabar Papi dapat 2, tapi besoknya Papi ulangan dapat nilainya 8, nilainya 7, nilainya 9. Ya, nggak mau lagi dapat nilainya jelek. Ya, Papi malu dapat nilainya jelek sendiri di kelas. Tapi ya, yang Papi lakukan adalah Papi belajar, Papi bangkit dari kegagalan. Nah, ada satu contoh nih yang bagus nih teman-teman growers. Ini menutup semua apa yang kita bicarakan pada siang hari ini. Ada satu orang namanya Thomas Alva Edison. Ya, kita belajar Thomas Alva Edison ini sebenarnya orang yang dilahirkan di
di Michigan ya. Michigan itu papi kayaknya belum pernah ke sana sih ya, tapi papi taunya dia dilahirkan di Michigan. Nah, dia itu dulu orangnya miskin sekali ya. Dia itu malah dikatakan di dalam masa dia sekolah, dia itu anak bungsu dari 7 bersaudara. Papa mamanya itu miskin gitu ya. Dan Thomas Alva Edison ini karena miskin sekali, dia bukan hanya miskin, dia di sekolah itu juga nilainya nggak terlalu pinter. Ya bahkan bisa dikatakan mungkin paling bodoh satu kelas gitu ya. Nah, gurunya itu suka ngomong-ngomongin, waduh ini anak-anak ini ulangannya jelek mulu, nilainya nggak bagus, ya selalu dibully ya. Nah, kemudian ketika dia saking bodohnya ya dalam tanda petik mungkin saking gurunya bilang wah ini nggak bisa ngikutin sekolah gitu ya. Akhirnya Thomas Alva Edison disuruh udah nggak usah sekolah gitu ya. Nah mamanya yang akhirnya ngajarin Thomas Alva Edison, dan Thomas Alva Edison ini ketika dikeluarin dari sekolahnya dia nggak putus asa teman-teman. Dia nggak nyerah. Dia suka baca buku. Dia suka diajarin mamanya tentang ilmu sains, tentang ilmu yang namanya tentang dia senang yang namanya science ya, yang namanya ilmu matematika, eksakta. Walaupun semua di sekolahnya itu nganggep dia tuh bodoh. Ya bahkan katanya kepala sekolah menjulukin dia otak udang katanya. Wah bodoh sekali gitu ya, saking kasarnya gitu ya. Nah teman-teman tahu ketika Thomas Alva Edison ini nggak menyerah pada saat dia masa kecil, dia di masa dia dewasa, dia mencoba untuk membuat sebuah bola lampu. Karena waktu itu dia ngelihat kok kemana-mana repot ya, mesti nyalain obor, mesti pakai api, mesti pakai lilin gitu ya, kemana-mana mesti pakai itu, susah sekali. Dia bilang katanya, aku mau bikin sesuatu yang bisa nyala tapi nggak pakai tenaga api ya, tapi listrik ya. Dia mau bikin yang namanya sekarang orang bilang lampu. Nah teman-teman tahu dia mau bikin lampu ini aja itu meledak-meledaknya sampai meledak-meledak sampai kupingnya itu sampai dia mungkin kurang pendengarannya, sampai budek teman-teman. Maaf ya growers ya, budek itu artinya susah mendengar. Kenapa dia budek? Karena tuh sering sekali lampu ketika dia nyoba bikin lampu meledak, ya sampai labnya tuh sampai berkeping-keping ya. Tahu nggak teman-teman? Dia hampir ribuan kali mendengar yang namanya bolanya lampu itu meledak. Makanya saking sering meledaknya kupingnya tuh jadi kurang bisa mendengar dengan baik. Nah, tapi teman-teman tahu sekarang ya yang kita tahu adalah Thomas Alva Edison diberikan gelar dia bapak yang menemukan lampu. Ya, kalau dia dulu nyerah, ya mungkin kalau kita ngomong 1000 dia mungkin bikin lampu, dia selesai 1000. 900 kali dia bikin lampu meledak, dia selesai, nggak mau aku mau bikin lampu. Teman-teman kita hari ini nggak ada laptop ya, hari ini kita masih pakai lilin gitu ya. Ya, dia justru nggak mau nyerah, dia gagal, dia bangkit, dia coba lagi, gagal lagi 900, dia coba lagi 998 gagal, coba lagi 999. Ketika dia 1000 dia bilang, wah, dia ngomong apa teman-teman growers? Yang dia bilang katanya, saya telah menemukan 999 cara yang salah membuat bola lampu katanya. Wah teman-teman, dia hebat loh. Ketika dia gagal, dia nggak nyalahin kegagalannya. Justru dia bilang, saya menemukan 999 cara yang salah buat bola lampu. Ini yang 1000 nih yang benar, dia bilang. Wah, itu baru orang hebat teman-teman. Nah, kita harus meniru. Nah, tahu teman-teman, yang dibilang teman-temannya sama kepala sekolahnya, guru-gurunya ini kepala udang, otak udang, orang yang bodoh. Teman-teman, dia tercatat bukan hanya sebagai penemu lampu, bahkan dikatakan di dalam dunia dia mengantongi 1093 penemuan yang dipatenkan atas nama Thomas Alva Edison yang tercatat di Amerika, Inggris, Prancis, dan Jerman. 4 negara mencatat ada 1000 lebih penemuan yang ditemukan oleh Bapak Thomas Alva Edison. Kenapa? Karena dia merasa gagal itu cuma sebuah proses, nggak apa-apa gagal sekali, coba lagi, ya nggak mau nyerah, ya dia bangkit dari kegagalannya. Nah ternyata jadi apa? Jadi penemu. Nah Papi juga yakin teman-teman, dimanapun teman-teman growers yang ada, ya mungkin teman growers punya cita-cita, gagal nggak apa-apa. Ya mungkin ada yang pengen jadi seleb TikTok. Wah, dibilang temennya bilang, wah jelek gini-gini. Nggak apa-apa, coba lagi. Nggak apa-apa, coba lagi. Rekam lagi, bikin lagi. Jangan pernah nyerah. Kita nggak pernah tahu. Nanti kita bisa sukses sekali kita sama Thomas Alva Edison. Setuju?
Amin. Nah, teman-teman, karena waktunya udah mepet, ya nanti ada kuis sama Pak si Cici Jolin. Tapi ayo ajak teman-teman mungkin untuk buka, yuk kita baca sama-sama ya ayat hafalan minggu ini di Amsal 24 ayat 16. Jangan lupa dicatat atau di screenshot. Papi boleh minta siapa ya? Nah, ada siapa sih nih yang belum dengar suaranya? Oh, ada Cece Sasa nih. Cece Sasa bisa bantu Papi. Cece Sasa. Halo? Cece Sasa ada? Iya. Yuk Cece Sasa, tutup. Yuk kita baca ininya ayat memory verse-nya atau ayat hafalannya. Cece Sasa baca dengan suara yang keras sambil yang lainnya catat ya. Silakan Cece Sasa. Amsal 26 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Oke, terima kasih Cece Sasa sudah membantu Papi. Oke, terima kasih Growers. Semoga hari ini semua yang Papi bagiin semua bisa bermanfaat buat teman-teman Growers, dan jangan lupa kalau kita gagal, ingat yang satu, gagal itu cuman proses sementara. Yang kedua, kalau kita gagal, jangan lupa untuk bangkit. Ya, itu aja dua, gampang. Proses, bangkit. Ya, yuk kita tutup. Papi boleh minta yang bertugas. Papi habis ini balikin ke Cece Jolin. Silakan yang bertugas. Yang bertugas Cece Series kalau nggak salah ya. Iya. Oke, silakan Cece Series. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah kita hari ini. Terima kasih atas firman hari ini. Semoga firman hari ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Silakan Amin. Cece Jolin. Oke, thank you. Nah, sekarang sebelum kita tutup, kita mau adain quiz dulu ya, Pi. Oke. Mungkin bisa di-share kodenya. Papi jalanin dulu ya. Jadi teman-teman bisa buka di Google, di search Kahoot. Nanti kita main Kahoot bareng. Jadi lihat dan didengar. Tuh udah ada game pin-nya. Kalian bisa langsung aja ke Google, terus nanti masuk dengan pin yang ada di situ. 634 41 28. Ada yang baru di sini, mungkin nggak tahu caranya bermain. Kalau belum tahu, bisa pakai Kahoot Apps di Google, atau kalau nggak keburu, buka pakai browser aja, www.kahoot.it. Itu yang di atasnya kodenya ya, Pi? Iya, masukin Iya. kodenya, game pinnya 634 4128. Nanti masukin nickname-nya. Nah, Cece Serisa udah masuk. Karena di sini ada 9 ya kalau nggak salah. Silakan. Tapi akan jalanin gamenya ketika sudah 9 orang bergabung. Oke, kita akan having fun. Di Cece Jolin yang Caroline, kenapa belum bisa? Itu dibuka aja lewat browser, lewat Google gitu. pakai Google Chrome bisa, pakai Mozilla juga bisa. Iya. www.kahoot.it. Yuk join. 3, 4 orang sudah, 4, 5. Cece Monik. Yang belum, Cece Sasa belum, Caroline belum. Siapa lagi ini? Cece Fania, Livi juga belum, Monik belum. Monik udah masuk. Enam, 3, 4, 1, 2, 8. Dua lagi ya? Apa udah? Udah.
Evelyn, belum ada. Evelyn sama Sasa. Oke. Cik Fania mungkin kalau mau masuk, silakan. Oke, kita tunggu 1 menit lagi. Bisa, gabung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Masih bisa? Evelyn. Sudah, Cik Jolin? Bisa di-start? Ini yang Scooby ini siapa ya? Udah lagi? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Udah 9. Ya udah, bisa langsung di-start saja. Oke, semuanya diperhatiin ya. Masing-masing punya tombol nanti. Lihat soalnya. Kalau misalnya jawabannya menurut teman-teman warnanya apa gitu ya. Misalnya jawabannya warna kuning, tekan yang warna kuning ya. Jadi ikutin sesuai dengan di layar. Paham ya? Tapi mulai ya. Nanti Cici Jolin yang akan bacain. Silakan Cici Jolin nanti bacain. Tapi mulai ya, start ya. Oke. Oke. Hari Raya Imlek tahun 2022 disebut juga sebagai tahun apa, ayo? Apakah kerbau air, macan tutul, macan kumbang, atau macan air nih? Waduh, ada yang jawab kerbau air. Oke, next ya. Ingat ya, semua masing-masing 20 detik ya pertanyaannya ya. Kita lihat siapa yang menang. Oke, Monik di paling atas. sama Sheris ya. Oke, teman-teman, nggak apa-apa. Ingat, masih ada proses-proses bangkit. Betul. Tahun baru Imlek 2022 jatuh pada hari dan tanggal. Ayo, yang kemarin. Ingat nggak tanggal berapa? Waduh. Ada yang lupa hari nih. Oke. Monik masih memegang nomor 1 ya. Sheris, Tika, Caroline, Livia. Ayo. Dapat nilainya itu berdasarkan cepat juga ya teman-teman ya. Kalau benar, tapi kalau lambat biasanya lebih dikit. Tahun baru Imlek itu memperingati memasuki. Nah, betul. Nah, musim apa nih? Ini apa ya? Kok aku juga nggak tahu. Aduh, Cici Jolin nih. Yang benar adalah musim. Waduh, musim semi. Oke, kita lihat apakah Monik masih di atas. Waduh, musuh Tika dan Livia. Oke, nggak apa-apa. Masih ada pertanyaan yang selanjutnya. Tahun baru Imlek identik dengan warna. Nah, tuh. Apa nih? Kelihatan. Apakah biru, hijau, kuning, atau merah? Wih, cepet ya. Semuanya ya. Pintar nih Cici Jolin semuanya. Wah, Livia udah ada. Livia has a streak with 3 correct answer. Monik masih di paling atas ya. Koko Deblong mana nih Koko Deblong? Buah yang identik dengan tahun baru Imlek adalah, melon, buah naga, tomat, atau jeruk nih?
Iya, jeruk benar. Masih ada yang salah ya, rupanya. Waduh, Tika menggeser. Tika. Geser Ya. Monik. Oke, double point. Nah, Kebiasaan ini atau habit itu adalah apa? Ini minggu pertama nih. Oh, yang bawain Cici Jolin. Baca baik-baik. Iya, aku yang bawa. Yo, kalau salah berarti Cici Jolin nangis nanti. Waduh, masih ada yang salah. Sesuatu yang dikerjakan berulang-ulang tanpa dipikirkan. Kan namanya kebiasaan, berarti berulang-ulang dong. Waduh, gimana nih? Cuma 3 orang. Tika masih di paling atas ya. Double point. Kebiasaan itu terbentuk dari dari mana? Apakah muncul sendiri? Atau dari orang lain? Atau dari pengulangan? Atau nggak ada yang bener nih? Aduh, serem ya. Waduh, masih salah loh. Masih Tiba-tiba ada yang muncul sendiri loh. Waduh, Waduh, ini sengaja atau gimana nih? Oh, Deblong udah naik, guys. Deblong bangkit dari keterpurukan. Kebiasaan yang baik membuat apa nih? Yo. Sedih, kecewa, tertawa, atau bangga? Masih ada yang jawab sedih. Nih ada yang sengaja nih. Aduh. Wah, Deblong naik. Apakah bisa menggeser Tika di nomor 1? Ayo Tika, ayo series, Livi. Contoh kebiasaan yang buruk. Apa nih? Iya, suka berbohong. Waduh, masih ada yang salah ya. Mungkin cepat-cepat. Waduh. Tika tergeser. Deblong di atas. Wow. Masih ada pertanyaan. Double point nih. Kebiasaan itu berhubungan dengan pergaulan atau tidak? Coba dibacain teliti pilihannya. Ada menjebak ya soalnya. Wah. Enak semua. Pergaulan tidak berhubungan apapun dengan kebiasaan, masih ada yang milih loh. Oke, Natania, go. Oke, pertanyaan true or false? Setelah Raja Dariusnya. Dipilih. Ini benar atau salah ya? pernyataannya. Setelah Raja Darius mengeluarkan peraturan, semua orang itu harus menyembah patung raja, Daniel tuh habis dengar masuk ke kamarnya, langsung nangis. Itu benar atau salah sih? Ini pernah dibawain nih. Ceritanya. Cici Keisha yang bawain. Waduh, masih ada yang jawab true. Monik. Deblong masih di atas. 3 orang Israel yang dimasukkan ke dalam perapian yang menyala karena tidak mau menyembah itu Sadrak, Mesak, dan Abednego, benar atau salah? Benar atau salah ya?
Wih, pinter-pinter ya. Pada tahu semua deh, keren. Deblong masih di paling atas dengan strict 7 correct answer. Wih. Iblis yang menggoda Adam dan Hawa berwujud naga. Wah, ini ada di Kejadian nih. Bener gak wujudnya naga? Itu bisa semburin api nggak, Ce? Naga bisa. Tapi bener gak? Itu ada di Kejadian, wujudnya naga. Waduh, masih ada yang jawab, True. Enggak ya, wujudnya ular. Apakah Deblong akan dibalap? Tuhan Yesus dilahirkan di kota Bethlehem. Nah, bener atau salah nih? Sering banget kan kalau lagi Natal-Natal dibawain gitu khotbahnya Tuhan Yesus dilahirin di mana. Betul. Wah, masih ada yang jawab salah. Di Nazaret. Zakheus memanjat pohon cemara untuk melihat Yesus. Ini benar atau salah nih? Ini aku pernah bawain juga di khotbah aku. Waduh, masa pohon cemara? Menjebak ya. Nomor 3 ada Livia. Nomor 2 ada Deblong. Siapa nomor 1-nya? Boleh, JJ Series membalap. Carissa. Yeay. Runner up-nya ada siapa nih? Kelihatan siapa? Ada Tika di 4 dan Monik di 5. Wih, good job. congratulations. Congrats yang ada di podium. Oke. Yuk, kita sebelum selesai, kita foto dulu ya. Menangnya ya. Yang belum menang nggak apa-apa. Iya, jangan berkecil hati. Yang menang di Yuk. Oke, kita akan berfoto bersama. Silahkan dibuka kameranya. Open cam. Nanti difotoin Kita sama foto bareng. Oke, Cici Jolin silahkan nanti bisa di kode-kode. Tika, Evelyn, Fania, mungkin bisa open cam. Sebentar aja, cuma buat foto doang. Oke. Sudah? Lo Evelyn-nya keluar. Oke, nggak apa-apa yang mau aja. Yuk. Oke. Kita foto ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Posenya itu dong, Kyunghee dong. Imlek. Aduh. Kyunghee. Aku nggak bisa lagi. Pakai timer. Nggak ada, Pi. Oh, nggak bisa. Yuk, semuanya. Posenya Kyunghee ya. Happy Chinese New Year. Kongsi Happy Chinese New Year. 1, 2, 3. Kyunghee. Happy Chinese New Year. Yeay. Makasih semua yang udah ikut ibadah hari ini. Oke, happy Sunday, followers. Happy Sunday semua. God bless. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, Sasa. Makasih. Thank you, Cece Jolin. Thank you. Iya.